Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara ngabuburit pengawasan yang akan dipandu oleh saya sendiri, Yoyo Eko Susanto, atau biasa yang dipanggil Yoyo. Sore hari ini kita ditemani oleh saudara kita, kakak kita, bapak kita, narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Mustain atau Mas Mustain? Mas Mustain saja. Oke, siap. Dalam kegiatan sore ini pada Ramadan tahun ini, di sini saya akan membawa tema seberapa pentingkah pencegahan dan pengawasan dalam pemilu dan pemilihan. Kita tahu pemilu bukan sekedar momen pencoblosan di bilik suara, melainkan sebuah proses besar yang harus kita jaga integritasnya di setiap jengkal tahapan. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau bisa disingkat dengan Bawaslu kini tidak lagi hanya fokus pada penindakan, melainkan mengedepankan pencegahan. Mencegah pelanggaran sebelum terjadi adalah investasi terbaik bagi demokrasi kita. Melalui pengawasan partisipatif, Bawaslu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi mata dan telinga demi mewujudkan pesta demokrasi yang bersih, jujur, dan adil. Pada kesempatan yang berbahagia ini telah duduk di depan saya, yang tadi sudah saya sebutkan, Bapak Muhammad Mustain nama lengkapnya, selaku narasumber yang akan menjabarkan terkait pencegahan, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Selamat sore Pak Mustain. Selamat sore Mas Yoyo. Saat ini kita kan sering mendengar slogan pencegahan. Bisa dijelaskan bagaimana Bawaslu menyeimbangkan antara fungsi pencegahan dan fungsi penindakan dalam pemilu atau pemilihan? Pemberitaan yang sering muncul adalah soal politik uang dan netralitas ASN, TNI, dan Polri. Bagaimana upaya pencegahan yang akan dilakukan oleh Bawaslu? Baik, terima kasih Mas Yoyo. Sebelum saya menjawab apa yang telah ditanyakan oleh Mas Yoyo tadi, saya ingin menyapa sahabat-sahabat Bawaslu semua ini. Monggo silakan. Halo sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, terutama ini sahabat Bawaslu Kabupaten Blora. Kali ini bertemu kembali dengan saya. Ini beberapa waktu yang lalu sudah kita bertemu kemarin kita bertemu di dalam acara ngabuburit pengawasan, dan kali ini kita bertemu kembali dengan tema yang berbeda. Kalau kemarin ini membahas tentang pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, kemudian di hari ini membahas tentang betapa pentingnya upaya pencegahan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Kita tahu bersama bahwa sistem yang kita anut ini kan sistem demokrasi, dan salah satu gerbang masuk dalam demokrasi ini adalah penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Pemilu maupun pemilihan ini merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPD, dan DPR RI. Kemudian untuk pemilihan ini memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Dalam proses pemilihan itu ternyata yang namanya kekuasaan ini kan sangat menarik dan sangat seksi untuk direbutkan oleh para calon-calon itu calon tertentu, sehingga dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan ini menjadi rawan terjadi pelanggaran pemilu maupun pemilihan atau pemilihan. Nah, agar pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi, agar potensi-potensi pelanggaran yang
salah satunya ini mungkin tadi sudah disebutkan oleh Mas Yoyo, netralitas ASN, kemudian politik uang. Ini agar tidak terjadi, maka Bawaslu ini lebih mengutamakan pencegahan. Nah, dalam pengawasan Bawaslu ini memiliki dua strategi. Yang pertama ini pencegahan, kemudian yang kedua adalah penindakan pelanggaran, penanganan pelanggaran. Kalau pencegahan ini adalah upaya untuk meniadakan atau bahkan menghilangkan potensi-potensi pelanggaran itu sehingga tidak terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu. Kira-kira dalam hal pencegahan ini apakah sangat efektif untuk agar tidak terjadinya sebuah pelanggaran? Sejauh ini kalau dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, tugas-tugas Bawaslu ini sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dan sejauh ini sudah efektif karena kita tahu bersama bahwa pada waktu pemilu kemarin ini juga saya kira hasil dari pemilu ini sudah bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati di tahun 2024 kemarin itu saya kira juga tidak ada sengketa, sehingga upaya-upaya pencegahan yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Blora ini saya kira sudah efektif. Walaupun pada akhirnya nanti upaya-upaya pencegahan itu harus kita tingkatkan agar semua potensi yang bisa menjadi pelanggaran itu betul-betul tidak terjadi di pemilu maupun pemilihan yang akan datang. Gitu. Terus sejauh mana pentingnya upaya pencegahan jika nantinya juga muncul adanya pelanggaran? Nah, ini kalau soal itu, ini kan ada sebuah ungkapan mencegah itu lebih baik daripada Mengobati. Nah, kalau mencegah ini biasanya tidak terlalu mengeluarkan banyak tenaga, tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, tetapi ketika mengobati ini mau tidak mau harus mengeluarkan biaya. Begitu juga dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nah, penyelenggaraan pemilu, pencegahan ini memiliki peran yang sangat penting. Karena apa? Ketika tidak ada pencegahan, maka jika terjadi pelanggaran itu akan memiliki rentetan yang panjang. Seperti yang telah kita lakukan bersama di Bawaslu Kabupaten Blora ini, di setiap memasuki tahapan atau subtahapan ini kami selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan KPU, kemudian dengan peserta pemilu maupun peserta pemilihan. Kemudian kami juga mengirimkan surat-surat imbauan yang isinya ini adalah untuk agar mereka ini tidak melakukan hal-hal yang memang menjadi larangan dalam proses penyelenggaraan pemilu itu. Sehingga kedepannya setelah kami melakukan pencegahan itu berupa koordinasi, kemudian memberikan surat imbauan, kemudian mengajak masyarakat secara partisipatif terlibat dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan, ini harapan kami tentu kedepannya ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Jadi saya kira pencegahan ini sangat penting. Karena apa? Pencegahan ini seperti di awal tadi, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Begitu juga mencegah terjadinya pelanggaran itu lebih baik daripada melakukan penanganan pelanggaran. Kira-kira sudah ada bukti yang konkret nggak ketika Bawaslu melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran? Kalau upaya-upaya pencegahan ini tentu kami ada. Bahkan setiap kali kami melakukan pencegahan dalam bentuk koordinasi, kemudian memberikan surat imbauan kepada KPU maupun peserta pemilu atau pemilihan, ini selalu kami lakukan dokumentasi juga. Nah, jadi dalam bentuk pencegahan itu seperti tadi koordinasi dengan KPU, kemudian peserta pemilu atau pemilihan. Jadi yang dinamakan bentuk pencegahan itu jadi seperti itu tadi? Ya, salah satu bentuknya seperti itu. Karena apa? Dalam koordinasi itu tentu ada hal-hal yang memang kita bahas. Misalnya
maaf ya, karena kan kita tahu banyak sebagian masyarakat mungkin yang masih belum paham apa itu arti dari pencegahan dan pengawasan. Nah, makanya dengan penjelasan Bapak tadi kan secara garis besarnya kan paling tidak, oh jadi pencegahan itu bentuknya seperti ini, pengawasan seperti ini. Nah, ini kembali saya jelaskan kembali bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ini kan ada 2 strategi. Yang pertama ini pencegahan. Pencegahan ini bentuknya banyak sekali. Ada seperti tadi, berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya dengan KPU, kemudian dengan peserta pemilu, dengan peserta pemilihan, calon bupati maupun wakil bupati di Blora. Ini juga kami lakukan koordinasi yang tujuannya ini adalah kami menyampaikan larangan-larangan dalam penyelenggaraan itu, sehingga harapan kami setiap peserta pemilu itu atau pemilihan itu betul-betul tidak melakukan larangan-larangan yang sudah diatur dalam peraturan KPU maupun undang-undang gitu. Kemudian pencegahan dalam bentuk lain ini pendidikan pengawas partisipatif, atau biasanya kita sebut sebagai P2P, pendidikan pengawas partisipatif, atau kegiatan-kegiatan lain berupa sosialisasi pengawasan partisipatif yang sasaran kami ini adalah masyarakat pemilih, yang harapan kami dorong mereka untuk berpartisipasi bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, sehingga ketika nanti masyarakat ini yang secara partisipatif melakukan pengawasan ini, ketika melakukan pengawasan dan menemukan pelanggaran ini bisa melakukan laporan ke Bawaslu. Jadi akan sia-sia dong upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu jika masih ada pelanggaran. Pencegahan ini kan bentuknya sebuah upaya agar meniadakan atau bahkan menghilangkan potensi-potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Dan upaya-upaya itu tentu ada yang berhasil, kemudian ada juga yang belum berhasil. Nah, untuk yang belum berhasil ini, jika masih terjadi pelanggaran, maka Bawaslu harus melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Bagaimanapun juga saya kira semua upaya-upaya pencegahan itu tidak sia-sia. Karena apa? Salah satu bentuk pencegahan ini kan misalnya melakukan pendidikan pengawas partisipatif kepada masyarakat, kepada organisasi tertentu, organisasi mahasiswa, kemudian ormas-ormas yang lain, sehingga mereka ini menjadi paham bahwa dalam penyelenggaraan pemilu ternyata tidak boleh melakukan ini, melakukan ini tidak boleh, sehingga mereka ini menjadi lebih paham terkait itu, dan saya kira itu tidak sia-sia. Walaupun pada akhirnya masih ada beberapa pelanggaran yang mau nggak mau yang wajib kita tangani, tapi setiap pelanggaran saya kira di Bawaslu Kabupaten Blora ini sudah ditangani dengan baik. Dan pada waktu pemilihan kemarin itu, pemilihan bupati maupun wakil bupati kemarin itu juga tidak ada keberatan dari calon yang kalah. Kemudian saya kira hasil dari pemilihan itu sudah dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak ada efek setelah penetapan hasil pemilihan itu, juga tidak ada keberatan-keberatan dari pihak yang lain itu. Oke. Untuk saat ini kan tidak ada tahapan pemilu maupun pemilihan. Pencegahan dan pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Nah, ini menarik. Ini juga menjadi pertanyaan hampir di masyarakat juga ya, hampir seluruh masyarakat. Ketika pemilu 2024 kemarin di tanggal 14 Februari 2024, ini Bawaslu sudah melakukan pengawasan pencoblosan pemilu. Kemudian di tanggal 27 November 2024 itu kemarin kita melakukan pengawasan pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur di Blora.
Kemudian setelah tahapan itu selesai, Bawaslu ini ngapain? Nah, itu sering menjadi pertanyaan. Itu saya kira perlu kami jelaskan juga bahwa hari ini Bawaslu masih melakukan pengawasan, yaitu pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data partai politik. Nah, karena apa? Daftar pemilih ini sifatnya sangat dinamis. Setiap hari ini bisa terjadi perubahan. Karena kita tidak tahu hari ini pemilih masih memenuhi syarat sebagai pemilih. Tetapi besok ini pemilih masih memenuhi syarat sebagai pemilih atau tidak, itu juga kita tidak tahu. Untuk yang Anda sebutkan tadi adalah pemilih berkelanjutan kan? Terus yang dimaksud dengan daftar pemilih yang baru sama daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat itu apa? Bisa dijelaskan? Nah, untuk pemilih baru itu adalah pemilih yang baru masuk di dalam daftar pemilih atau baru memenuhi syarat sebagai pemilih, dan itu dibuktikan dengan rekam EKTP. Misalnya ini anak yang baru usia SMA, baru menginjak usia 17 tahun, kemudian baru melakukan rekam EKTP, maka ini bisa dikatakan sebagai pemilih baru. Kemudian untuk pemilih yang TMS atau pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, ini tentu pemilih ini secara de facto ini sudah tidak memenuhi syarat. Misalnya pemilih meninggal dunia, kemudian pemilih dicabut hak pilihnya karena oleh pengadilan. Yang dicabut hak pilihnya itu contohnya seperti apa, Mas? Contohnya seseorang ini yang terkena kasus tertentu, kemudian dalam sidang di pengadilan ini hak pilihnya dicabut. Kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat, ini kemudian pemilih yang diangkat menjadi TNI maupun Polri. Ini juga menjadi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Maka menjadi penting kita selalu melakukan pengawasan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Karena tujuannya daftar pemilih harus kita rawat secara berkala. Karena nanti di tahun 2029 ketika mau melaksanakan pemilu, daftar pemilih ini sudah betul-betul mutakhir, kemudian komprehensif, kemudian juga valid. Karena daftar pemilih ini kalau dalam tahapan pemilu ini menjadi salah satu tahapan yang cukup panjang. Karena dari persiapan awal ini daftar pemilih dimulai dengan penyusunan coklit, sampai ditetapkan pun nanti masih ada perubahan-perubahan data pemilih. Misalnya pemilih ini, daftar pemilih ini sudah ditetapkan oleh KPU, biasanya disebut sebagai DPT, tetapi kita tidak bisa menghindari yang namanya pemilih sudah tidak memenuhi syarat atau pemilih baru memiliki hak pilih. Jadi sehingga daftar pemilih ini selalu dinamis, selalu mengalami perubahan-perubahan setiap hari, bahkan bisa jadi setiap jam itu bisa mengalami perubahan. Sehingga untuk merawat daftar pemilih ini perlu yang namanya penyusunan data pemilih berkelanjutan, dan hadirnya Bawaslu itu untuk memastikan daftar pemilih berkelanjutan yang disusun oleh teman-teman KPU ini betul-betul sesuai dengan prinsipnya, komprehensif, menyeluruh, kemudian mutakhir, juga valid. Jadi tidak bisa dibilang atau bisa dibilang salah lah selama tidak ada tahapan, tidak ada pemilihan, kita dianggap nganggur, itu nggak ada Bawaslu ya? Enggak. Jadi selama non tahapan pun, di luar tahapan pun ini Bawaslu juga selalu melakukan pekerjaan pengawasan, tugas-tugas pengawasan, yang salah satunya tadi melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kemudian melakukan pengawasan pemutakhiran data partai politik. Nah, data partai politik ini kan juga bisa jadi mengalami perubahan, misalnya kantornya pindah, kemudian pengurusnya berubah dan lain sebagainya. Itu untuk memastikan itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka hadir Bawaslu untuk mengawasi. Dan
sebelum semua tahapan itu, baik tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sebelum ditetapkan sebagai pemilih berkelanjutan, Bawaslu selalu melakukan pencegahan. Dan salah satu bentuk pencegahan yang selalu kami lakukan itu adalah melakukan koordinasi dengan teman-teman KPU, kemudian memberikan surat imbuan kepada teman-teman KPU, sehingga KPU ini betul-betul melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip yang berlaku atau peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu, Mas. Kira-kira Bawaslu punya strategi apa ini untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap pemilu? Nah, untuk mendorong masyarakat ini memang menjadi tugas yang cukup tidak mudah ya, karena kita tahu bersama bahwa masyarakat ini bahkan dalam mengamati daftar pemilih ini cenderung acuh. Misalnya setelah teman-teman KPU, jajaran KPU ini mengumumkan daftar pemilih tetap ditempel-tempel itu, itu ternyata banyak sekali masyarakat yang tidak peduli. Tapi ketika menjelang coblosan, menjelang pemungutan suara, ini pemilih baru melihat, ngecek di dinding-dinding di pengumuman itu, dan ternyata kalau misalnya itu tidak terdapat namanya, itu baru bingung. Itu menjadi bukti bahwa masyarakat ini tidak terlalu peduli soal itu. Tapi untuk memastikan masyarakat ini peduli terhadap pemilu, peduli terhadap demokrasi, itu memang tidak mudah. Tetapi kami selalu melakukan upaya-upaya itu dengan melakukan pendidikan demokrasi. Nah, pendidikan demokrasi ini salah satunya kami lakukan dengan kami kemas dengan Bawaslu Gusto School, Bawaslu Gusto Kampus. Nah, yang menjadi sasaran kami ini adalah pemilih-pemilih baru, terutama di sekolah-sekolah itu, di SMA maupun SMK, sekolah-sekolah yang tingkat lanjutan tingkat atas SLTA. Ini kan rata-rata di kelas 2 sampai kelas 3 ini sudah memasuki usia 17 tahun, dan dia ini sudah melakukan rekam EKTP, sehingga sasaran kami itu adalah masyarakat pemilih baru itu untuk memberikan pendidikan demokrasi, bahwa demokrasi ini tidak hanya tanggung jawab dari penyelenggara pemilu maupun pemilihan. Pemilu maupun pemilihan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab oleh penyelenggara, tetapi tanggung jawab kita bersama. Kalau pemilih ini menjadi pemilih yang cerdas, setelah mendapatkan pendidikan demokrasi ini, tentu demokrasi ini juga menjadi lebih kuat. Maka pesan kami untuk semua warga Kabupaten Blora terutama khususnya, dan seluruh masyarakat Indonesia, ketika penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, jadilah pemilih yang berdaulat. Tidak hanya menjadi pemilih cerdas, tetapi jadilah pemilih berdaulat, maka demokrasi akan semakin kuat. Karena kita tahu bersama, pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat, maka jadilah pemilih yang berdaulat. Jadilah pemilih berdaulat, maka demokrasi akan semakin kuat. Kalau demokrasi kuat, hasil dari pemilu maupun pemilihan, maka kita akan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan cita-cita kita, sesuai dengan harapan kita. Pemimpin yang dapat menjadi dan mampu membawa Kabupaten Blora, kemudian mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik dan lebih berdaulat gitu. Tadi kan Anda sempat menyebutkan soal pengawas partisipatif. Ya. Dalam saat ini kan sedang tidak ada pemilu dan pemilihan. Jadi masih diperlukan tidak itu pengawas partisipatif? Nah, kembali lagi tadi sudah saya jelaskan bahwa pengawas partisipatif ini masih kita perlukan. Karena apa?
dalam mengawasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan, jajaran Bawaslu ini ada berapa sih? Sementara desa di Kabupaten Blora ini ada 2 kelurahan desa di Kabupaten Blora ini jumlahnya ada 295. Nah, untuk memastikan semua penduduk Kabupaten Blora masuk di dalam daftar pemilih berkelanjutan, ini perlu partisipasi dari masyarakat atau biasa kita sebut sebagai pengawas partisipatif. Nah, dalam pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini, tentu pengawas partisipatif ini bisa melakukan uji petik terhadap pemilih baru maupun pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Nah, yang tujuannya ini adalah untuk memastikan daftar pemilih yang disusun oleh teman-teman KPU ini betul-betul berkualitas begitu. Jadi pengawas partisipatif walaupun di luar tahapan semacam ini, waktu ini masih diperlukan. Di luar kegiatan pengawas partisipatif yang tadi melakukan uji petik, apakah masih ada kegiatan lainnya? Kalau sejauh ini untuk pengawas partisipatif ini selain melakukan kegiatan-kegiatan uji petik itu, kami juga melakukan persiapan. Salah satunya ini adalah melakukan Bawaslu Gustus School, Bawaslu Gustus Kampus. Nah, ini tujuannya ini adalah melakukan pendidikan-pendidikan demokrasi untuk mempersiapkan anak-anak muda, untuk mempersiapkan pemilih-pemilih baru dalam menghadapi pemilu maupun pemilihan yang akan datang. Jadi selain melakukan pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, itu juga melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi pemilu maupun pemilihan yang akan datang, berupa pendidikan-pendidikan terkait demokrasi, kemudian pendidikan tentang kepemiluan, pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya. Itu saya kira jadi walaupun di luar tahapan, kegiatan-kegiatan Bawaslu ini termasuk pendidikan pengawas partisipatif ini sangat penting karena untuk mempersiapkan menghadapi pemilu maupun pemilihan yang akan datang. Apakah semua elemen masyarakat bisa menjadi pengawas partisipatif? Tentu saja bisa. Semua masyarakat ini berhak dan bisa menjadi pengawas partisipatif. Karena apa? Bawaslu ini tidak bisa bekerja sendirian. Nah, tugas pengawasan nanti ya masyarakat, kita semua. Jadi semua masyarakat Kabupaten Blora, terutama ini yang memiliki hak pilih, ini berhak menjadi pengawas partisipatif. Karena apa? Penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan ini sukses atau tidak itu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi tanggung jawab kita semua, masyarakat Kabupaten Blora. Gitu. Terus yang terakhir, strategi seperti apa yang akan digunakan Bawaslu dalam mempersiapkan pengawasan pemilu dan pemilihan agar sesuai dengan aturan sehingga saat pemilu nantinya tidak ada pelanggaran, terutama di daerah-daerah rawan pelanggaran pemilu. Nah, strategi yang kami lakukan untuk mempersiapkan menghadapi pemilu maupun pemilihan yang akan datang ini tentu memberikan pemahaman secara utuh kepada masyarakat. Karena apa? Kita tahu bersama bahwa beberapa waktu yang lalu ketika penyelenggaraan pemilu ini ada salah satu orang yang harus netral dalam penyelenggaraan pemilu ini, dia melakukan perbuatan yang menguntungkan salah satu pasangan, salah satu calon. Dan ketika ditanya ini ternyata mereka ini tidak memahami soal aturan, sehingga menjadi penting pendidikan demokrasi terhadap masyarakat ini, sehingga masyarakat nanti itu bisa memahami apa itu demokrasi, kemudian bagaimana penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, dan apa-apa saja yang memang dilarang ketika penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Sehingga saya kira pendidikan demokrasi, kemudian pendidikan kepemiluan terhadap masyarakat, terutama di kalangan-kalangan masyarakat
pemilih pemula, kemudian pemilih-pemilih yang masyarakat di pinggiran, ini saya kira menjadi penting. Nah, pendidikan demokrasi itu kami harapkan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat Kabupaten Blora ini bisa memahami apa itu demokrasi, kemudian apa itu pemilu maupun pemilihan, kemudian apa saja yang dilarang ketika penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, sehingga harapan kami ke depan di pemilu maupun pemilihan yang akan datang itu tidak terjadi pelanggaran, atau bahkan bersama-sama masyarakat bersama-sama mensukseskan pemilu maupun pemilihan tanpa pelanggaran pemilu maupun pemilihan itu. Sebagai penutup, kita semua sepakat bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu di atas kertas, betul kan? Betul. Tapi tanggung jawab kita sebagai pemilik kedaulatan, yaitu masyarakat luas. Strategi pencegahan yang kuat hanya akan berhasil jika dibarengi dengan kesadaran kolektif untuk menolak praktik kotor. Mari kita terus kawal proses ini, karena suara Anda adalah penentu masa depan bangsa. Terima kasih, Pak Mustain. Sebagai closing statement ini pengingat saja kepada masyarakat Indonesia, terutama untuk masyarakat Kabupaten Blora. Kembali lagi kami sampaikan bahwa jadilah pemilih yang berdaulat, maka demokrasi akan semakin kuat. Demokrasi kuat akan menghasilkan pemimpin yang bermartabat. Gitu. Terima kasih. Saya Yoyo Sonto, sampai jumpa di diskusi berikutnya. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.